jenis kanker darah yang berkembang di sumsum tulang belakang. Penyakit ini terjadi ketika sumsum tulang belakang memproduksi lebih banyak sel darah merah dari biasanya. Kondisi ini menyebabkan darah menjadi kental sehingga transportnya menjadi lambat. Kondisi ini memiliki komplikasi yang berat seperti penggumpalan darah yang menyebabkan serangan jantung dan stroke. Polycythemia vera termasuk neoplasma mieloproliferatif yang secara alami akan berevolusi menjadi myelofibrosis pasca polycythemia vera. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi genetik Janus kinase 2 atau JAK2 yang menyebabkan produksi eritrosit berlebihan. Mutasi tersebut ditandai dengan adanya pertukaran asam amino valin dengan fenilalanin. Halo Widarson. Halo Gilbert. Kamu kenapa kok kelihatannya gatal sama lemes gitu? Aku gatal nggak tahu kenapa nih. Tadi tuh aku habis mandi air hangat. Dan akhir-akhir ini aku sering ngerasain sakit kepala, pusing, dan penglihatan aku kabur gitu. Wah, kamu harus segera cek ke dokter. Katanya kamu kena polycythemia vera deh. Kelihatan loh deh gejalanya. Nah, gejalanya itu dapat berupa pembesaran organ limfa derajat ringan sampai sedang diikuti dengan lelah dan cacat. Tanda-tanda hiperviskositas seperti pendarahan pada kulit dan mukosa, gangguan penglihatan, serta defisit neurologis vokal. Selain itu muncul gejala pada pembuluh kecil seperti nyeri kepala dan pusing berputar. Dapat pula terjadi gangguan penglihatan, parestesia, dan eritromelalgia. Eritromelalgia, sensasi terbakar, kemerahan, panas pada tangan maupun kulit disebabkan kerusakan pada saraf. Wah, terima kasih sarannya Gilbert. sama-sama, segera cek ya. Untuk mendiagnosis polycythemia vera, perlu melakukan amnesis dan pemeriksaan fisik serta hasil laboratorium dengan 3 kriteria mayor atau 2 kriteria mayor ditambah 1 kriteria minor. Kriteria mayor untuk kriteria nomor 1 yakni hemoglobin untuk pria adalah lebih dari 16,5 gram per desiliter, untuk wanita adalah lebih dari 16 gram per desiliter. Jumlah hematokrit pada pria yaitu lebih dari 49%, sedangkan pada wanita lebih dari 48%. Massa sel darah merah meningkat yaitu 25% di atas rata-rata. Kriteria nomor 2, morfologi sumsum tulang mencakup hiperselularitas, eritroid prominent, granulositik, dan proliferasi megakariositik. Kriteria nomor 3 adalah adanya mutasi JAK2V617F dan mutasi JAK2 exon 12. Pada kriteria minor, kadar eritropoietin serumnya subnormal. Faktor resiko polycythemia vera terdiri dari usia lanjut, leukositosis, dan riwayat trombosis. Kecepatan transformasi polycythemia vera menjadi leukemik pada 20 tahun diperkirakan kurang 10%, sedangkan transformasi dari polycythemia vera menjadi fibrotik sedikit lebih tinggi. Penelitian 1.500 pasien polycythemia vera, faktor risiko survival terdiri dari usia lanjut, leukositosis, trombosis vena, dan karyotype abnormal. Faktor risiko transformasi leukemik pada polycythemia vera terdiri dari usia lanjut, leukositosis, dan karyotype abnormal. Nah, polycythemia vera ini memiliki 2 kategori resiko, yaitu ada resiko tinggi dan rendah. Risiko tinggi terdiri dari usia lebih dari 60 tahun dan riwayat trombosis. Risiko rendah jika usia di bawah 60 tahun dan tidak pernah mengalami trombosis. Trombosis arteri dan vena merupakan faktor risiko utama insiden vaskuler arteri dan vena. Riwayat hipertensi juga dapat menjadi prediktor terjadinya trombosis arteri dan juga trombosis vena. Terapi dan penanganan tata laksana awal dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan laboratorium seperti pemeriksaan darah tepi lengkap yang ditemukan peningkatan neutrofil pada penderita. Lalu dilanjutkan dengan terapi awal meliputi pemberian aspirin dan terapi plebotomi baik pasien laki-laki ataupun perempuan tanpa memperhatikan faktor resiko. Bagi penderita risiko tinggi, bisa diberikan obat sitoreduktif berupa hidroksiurea sebagai penghambat sintesis DNA dan memicu kerusakan kromosom. Terjadi resisten terhadap hidroksiurea, yang pertama diberikan interferon alfa yang efikasinya sama dengan hidroksiurea, tetapi toksisitasnya lebih tinggi. Yang kedua bisa diberikan busulfan dengan menurunkan jumlah Janus kinase 2 dengan memacu respon hematologi pada pasien. Selanjutnya, pilihan terakhir dalam terapi ini adalah terapi ruxolitinib, di mana terapi ruxolitinib ini bersifat imunosupresif dan dapat dijadikan sebagai terapi untuk menghambat janur kinase. Busulfan dan interferon alfa memberikan efek dan respon yang lebih baik pada proses mieloproliferatif dibandingkan dengan ruxolitinib.